Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Pada pertemuan kali ini aku akan membuat karya yaitu dompet make up. Ini dari bungkus kopi kapal api terbaru, yaitu dari bungkus kopi kapal api special mix untuk varian atau tampilan yang baru ya. Dan berikut ini kita akan simak saja secara langsung. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Kita langsung ke tutorialnya. Baik, di sini kita akan awali dengan proses pemotongan. Ini adalah bungkus dari kapal api untuk varian baru, untuk tampilan baru ya, tentunya di sini. Dan di sini memang spesial tentunya karena untuk menyambut tahun baru 2022 saya menggunakan bungkus yang baru juga tentunya untuk variannya. Di sini saya akan memberikan untuk cara dari pemotongan dan juga proses melipat ya. Di sini untuk difokuskan pada bagian cangkirnya. Tadi bisa Anda lihat untuk yang lipatan bagian bawah, saya mengambil potongan dari berlogo atau yang berlogo MUI atau halal ya, di situ bisa dijadikan patokan dan ini adalah varian untuk motif yang akan kita buat ya di sini. Untuk motifnya saya menggunakan motif cangkir terbaru di sini. Untuk ukuran Anda bisa melihat di sini sudah ada untuk semua ukurannya. Dan di sini untuk bungkus yang terbaru ini berbeda dengan bungkus-bungkus yang dahulu ya. Jadi ukurannya ini sedikit lebih besar atau sedikit lebih lebar ya di sini. Kita akan langsung saja ke proses anyaman. Jika tadi kita sudah ke proses pelipatan, ini langsung saja kita melakukan proses anyaman. Untuk anyamannya sendiri saya menggunakan metode anyaman zigzag full jahit ya. Dan untuk susunannya di sini itu tidak flat seperti biasanya atau melingkar, tetapi ini menyudut. Bentuknya nanti ini dibuat menyudut. Untuk yang pertama kali yang harus kalian buat adalah prosesnya seperti ini ya. Jadi untuk urutannya itu sesuai petunjuk dari telunjuk yang sudah saya tunjukkan di situ ya. Untuk susunannya dan untuk motifnya itu sama semua, tidak ada yang dibedakan. Di sini tidak main motif ya, tetapi kita akan bermain bentuk. Iya, jika ini sudah jadi atau bagian yang pertama sudah jadi, kita akan lanjut ke anyaman yang kedua atau bagian yang kedua. Ini untuk susunannya ini sama anyaman zigzag. Dan untuk petunjuk dari anyaman ini, Anda bisa melihat bagian telunjuk jari yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Nah, di sini untuk bagian akhir, awal dan akhir ini nanti dikuncikan ya, agar nanti bentuknya bisa menyesuaikan di bagian tengahnya. Nah, sekarang kita akan langsung saja untuk melihat bagaimana proses penyatuan antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Jadi seperti ini untuk proses penyatuannya ya. Ini adalah bagian yang ketiga karena tadi Anda bisa melihat untuk bagian tengahnya yang dua itu berlubang ya masih. Jadi kita akan melengkapinya dengan menggunakan anyaman sudut ya. Atau mungkin bisa lebih terkenal mungkin ya. Ini dengan anyaman tunggal, tapi saya menggunakan dua lipatan untuk kualitas lebih tebal dan juga lebih aman tentunya. Untuk proses pembuatan tadi Anda sudah melihatnya dan di sini kita akan langsung praktekkan bagaimana cara menyisipkannya dan nanti ini dipasangkan dua ya di sini dan dijahitkan semua bagian-bagiannya. Baik, untuk berikutnya kita akan menyiapkan anyaman zigzag kembali. Di sini untuk ukurannya ini adalah 18 ujung zigzag lalu disatukan sehingga nanti akan membentuk sebuah ring seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian yang tadi sudah kita jahitkan semuanya. Kita akan jahitkan untuk bagian penutupnya dengan ring yang sudah kita buat di sini ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi nanti akan terbentuk bagian seperti ini ya. Dan kalian buat dua. Nah, di sini sudah terlihat bagiannya ini ada dua dan kita akan mencoba untuk menyatukannya. Tetapi kita singkirkan dahulu untuk yang bagian sisi sebelah kanan. Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan, bukan proses pembuatan ya, tetapi pemasangan dari anyaman sudut atau anyaman tunggal yang tadi sudah kita buat. Jadi di sini kita membutuhkan anyaman tadi ya atau anyaman sudut tadi
Dan kita selipkan di bagian sisi nomor 2 atau ya dari bagian samping itu nomor 2 dan disusunkan sampai ke bagian bawah hingga ke samping lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah saya jahitkan bagian-bagiannya. Nah, sampai di sini ya, seperti ini bentuknya nantinya. Jika sudah, nanti kita langsung saja memasangkan resleting. Dan ini untuk resleting, saya memilih resleting meteran, warnanya hitam, dan untuk kepalanya itu saya temukan 2 di tengah ya. Jadi bisa nanti divariasikan tentunya di sini agar kepala dari reednya itu bisa terbentuk di tengah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk proses pemasangan dari resletingnya. Jadi yang terpenting adalah untuk bagian di tengah atau kepala yang di tengah itu, bagian ujungnya itu sudah terjahit ya. Lalu kita akan lanjutkan, dan di sini untuk bagian yang lancip di sisi pinggir itu tidak saya jahit, melainkan hanya yang bagian yang sudah saya tunjukkan di sini atau bagian yang sudut di sisi pinggirannya ya, bukan ujungnya, tapi di pinggiran seperti itu dan dilanjutkan hingga selesai. Nah, jadi seperti ini ya untuk hasilnya, bisa Anda lihat di sini 2 reed di tengah. Jadi di sini untuk membukanya nanti lebih mudah ya. Jadi bisa dibuka ke kanan maupun ke kiri. Iya, ini dia hasilnya, sudah jadi semuanya. Saya juga tidak lupa menambahkan ini tali tambahan atau tali webbing yang berukuran lebih kecil ya dari biasanya. Yang saya pakai itu kan lebih lebar. Ini tali webbing dengan lebar kurang lebih sekitar 2,5 cm yang sudah saya jahitkan di bagian ujung seperti ini ya. Ini tentunya lebih menambah kesan tentunya lebih mudah ketika dibawa ya. Jadi untuk dompet make up ini biasanya sering sekali Anda melihat di pasar ataupun toko-toko aksesoris itu terbuat dari bahan plastik yang susah untuk didaur ulang, dan kita bisa memanfaatkannya dari limbah plastik bungkus kopi. Tentunya ini sangat unik dan tentunya cukup menarik ya untuk dilihat. Dan jangan salah ya, ini muat banyak tentunya di sini. Untuk teman-teman semuanya, selamat mencoba dan sampai jumpa.